Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tipu daya tupai menjadi raja. Pada suatu hari, Tupai pergi untuk jalan-jalan di kebun Pak Tani. Ia melihat Pak Tani tidak ada di kebun, dan ia bisa makan buah pepaya dengan leluasa. Karena merasa kelelahan, tanpa sengaja ia terpeleset dan jatuh. Sang tupai jatuh ke dalam ember yang diletakkan tepat di bawah pohon pepaya. Karena kaget, tupai pun langsung berlari karena takut ketahuan oleh Bu Tani. Karena terus berlari, ia pun merasa kelelahan dan istirahat di pinggiran sungai. Pada saat ia akan minum di sungai, tiba-tiba ia melihat sesosok hewan yang sangat aneh di dalam air. Tupai sangat terkejut melihat bayangannya terpantul dari sungai. Bukan karena dirinya sendiri, namun karena melihat sesosok hewan yang seluruh tubuhnya berwarna ungu. Ternyata ember yang berada di kebun Pak Tani membuatnya seluruh bulunya berubah menjadi ungu. "Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu di hutan ini," ujar Kancil terkejut melihatnya. Sang tupai dan melihat Kancil, ia sangat senang karena Kancil sama sekali tidak mengenalinya. Karena hal itu, timbullah niatnya untuk jahil dan mengubah suaranya dengan tegas. "Namaku adalah Raja Ungu. Aku adalah utusan dari Raja Matahari untuk menjadi penguasa hutan ini. Jika salah satu dari penghuni hutan ini tidak mengikuti perintahku, maka Raja Matahari akan mengirimkan hawa panas sehingga kalian semua akan kepanasan," ujar tupai dengan tegas. Mendengar hal tersebut, Kancil pun merasa ketakutan dan membawa tupai dan memperkenalkan tupai sang Raja Ungu kepada penghuni hutan. Akhirnya mereka pun merasa ketakutan dan mengakui keberadaan Raja Ungu. Sejak saat itulah tupai menjadi sang penguasa hutan. Ia pun dibuatkan tempat tinggal. Pada awalnya permintaan Raja Ungu hanya sederhana. Namun, lama-kelamaan Raja Ungu berubah menjadi semena-mena dan sering menghukum para binatang tanpa alasan yang jelas. Namun, para penduduk hutan sama sekali tidak berani untuk melawan karena takut kepada Raja Matahari. Pada suatu hari, awan berubah menjadi sangat gelap. Pada saat tersebut, sang Raja Ungu sedang asik berpesta dengan seluruh penghuni hutan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun sangat deras. Sehingga Raja Ungu tidak sempat berteduh dan ia pun kehujanan. Karena hal itu pun, warna yang menempel pada tubuhnya luntur. "Hah? Ternyata kau adalah tupai," teriak Kancil dan para binatang lainnya. Karena itulah membuat para penghuni hutan sangat marah besar dan memarahi tupai. Akhirnya tupai pun dihukum oleh para penduduk hutan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya,
silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anjing pemalas. Seorang pandai besi memiliki seekor anjing. Namun, anjing itu sangatlah malas. Setiap hari, tuannya bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tetapi, si anjing hanya tidur meringkuk di sudut rumah tuannya. Lebih baik aku tidur saja. Tuanku pasti akan memberikan makan untukku nanti, pikir si anjing pemalas. Seperti itulah setiap hari. Anjing itu kerjanya hanya tidur, tidur, dan tidur. Sungguh tak berguna sama sekali. Suatu hari, pandai besi itu memperhatikan anjingnya. Ia berpikir, selama ini anjing yang dirawatnya tak pernah sekalipun membantunya. Seharian si pandai besi itu bekerja keras. Keringat bercucuran, terlihat wajahnya sangat kelelahan. Tetapi anjing itu sama sekali tak merasa kasihan pada tuannya. Suatu ketika, si pandai besi duduk beristirahat. Ia hendak makan siang. Ia mengambil makanan yang sudah ia siapkan. Kemudian, anjingnya yang suka bermalas-malasan itu menghampiri tuannya dengan girang. Sebenarnya si pandai besi sangat jengkel. Saat tiba waktunya makan, anjing itu datang padanya. Tetapi saat pandai besi itu bekerja, ia hanya tidur meringkuk di sudut rumahnya. "Itu tulang untukmu," dengus si pandai besi. Anjing itu sangat senang menerima tulang itu. Ia sama sekali tak memikirkan perasaan si pandai besi. Harusnya anjing itu bisa membantu, tetapi ia terlalu malas untuk itu. "Kau ini malas sekali. Aku menyesal telah merawatmu," ujar si pandai besi. Anjing itu hanya diam. Usai makan, ia kembali lagi ke tempat semula ia tidur. Sungguh kesal hati si pandai besi. "Esok aku tidak akan memberimu makan jika kau terus-terusan malas," ucap si pandai besi. Si pandai besi pun kembali bekerja. Sementara anjingnya yang malas itu kembali meringkuk dan tidur di sudut rumah. Si anjing pemalas sama sekali tak menghiraukan ucapan si pandai besi. Si pandai besi selalu berkata seperti itu. Jadi bagi si anjing, itu semua hanya gertakan saja. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pentingnya ilmu. Seorang petani terlihat sedang menanam padi di sawah. Meskipun ia bekerja seorang diri, tapi ia seolah tak mengenal lelah. Hari demi hari berlalu. Petani itu sangat telaten merawat padinya. Akan tetapi ia bingung. Padi-padinya tidak seperti padi milik tetangganya yang tumbuh tinggi.
Hal itu membuat si petani merasa sedih. Aku telah gagal menanam padi. Padiku tidak setinggi padi yang lain, ucap petani sedih. Petani pulang ke rumah dengan lemas. Ia terus memikirkan cara untuk membuat padi-padinya tinggi seperti padi tetangganya. Setelah semalaman tidak tidur, akhirnya petani mendapatkan ide. Begitu pagi datang, ia langsung pergi ke sawah. Dengan penuh semangat, petani itu menarik padi-padinya ke atas, hingga padinya terlihat lebih tinggi. Bahkan sebagian padi sampai terlihat akarnya, karena si petani menarik padi-padi tersebut sangat tinggi. Menjelang tengah hari, baru separuh sawah yang ditarik padinya, petani merasa sangat lelah. Setelah beristirahat sejenak, si petani kembali melanjutkan menarik padi-padinya. Memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi si petani pantang menyerah. Hari hampir petang. Ketika semua tanaman padinya berhasil ditarik, petani pun menjadi sangat senang. Karena sekarang tinggi tanaman padinya sama dengan padi milik tetangganya. Aku akan sukses menanam padi, ucap petani dengan penuh percaya diri. Petani pun pulang dengan hati riang. Saking gembiranya, ia tak bisa tidur semalaman. Ia membayangkan tanaman padinya yang sudah bertumbuh tinggi. Begitu matahari menampakkan sinarnya, petani bergegas ke sawah. Tapi apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya si petani saat melihat semua tanaman padinya mati. Ia telah melakukan kesalahan. Tidak seharusnya ia menarik padi-padi itu. Si petani pun hanya bisa menyesali kebodohannya.